mana, Pak? Kelihatannya diintip udah buka Maret. Iya, kok nggak mati-mati boros namanya? Iya, boros. Sama di bandara boros. 17. Sensornya di mana sensornya? Di pasang. Sensornya di sini. Oh sini oh. Ini gaya dulu. Nanti dulu. Berapa Pak? Menuju jalan. Tarifin saya juga. Tangannya sama Pak Ahmad ini. Biologi. Isinya ya, gedung seisinya. Nanti kalau di Palembang ada gedung begini, bisa-bisa anak MUI itu langsung kuliah, langsung masuk sekolah. Ayo, ini sahabat yang paling cantik. Aduh, udah kelihatan. Bentar. Bu Ana. Assalamualaikum. Dari Magetan. Oke. Sebentar. Beliau Bu Nur, ini adalah beliau penulis buku Akidah Akhlak untuk MI kelas 4. Luar biasa. Terima kasih Ibu.
hormati Bapak Supardi selalu setia dengan diri saya, kemudian Bapak Ibu kasih penilaian, karena itu orangnya itu nggak banyak bicara, cuma nilai-nilai orang. Cuma yang hati-hati ibu-ibu aja, dinilai lah. Cepat kalau menilai lah batin dunia akhirat ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kasih dari Kabupaten Kota, ini dari Kota Malang dan dari Blitar, Pak Amin dan Pak Sutesno. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu pengawas, kepala madrasah, KM Bulu-Bulu, guru-guru, dan teristimewa juga teman saya Pak Anto dari UKH, Dirjen Pendis, kemudian teman-teman panitia, hadirin hadirat semuanya yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama yang saya sampaikan, terima kasih kepada kita semua yang selama 3 hari 2 malam kita sudah menyelesaikan beberapa dokumen. Dan insya Allah dari dokumen-dokumen Bapak Ibu minggu depan yang akan kita tidak lanjuti untuk kita produk terbitkan target prioritas pertama, yaitu di luar yang kita kerjakan itu insya Allah sudah siap ditandatangan Pak Dirjen surat edaran tentang bagaimana ujian nasional dan penggantinya. Jadi penyajian ujian nasional khas untuk Kementerian Agama di mana, terus diganti dengan UM, prosedurnya, regulasinya apa, kemudian langsung diikuti dengan yang Bapak Ibu buat. Karena itu sebenarnya kelanjutan dari surat edaran yang kita keluarkan. Surat edaran dengan Kemendikbud itu sebenarnya kan kita membahasnya bersama-sama, tapi setelah keluar dari Kemendikbud kita tidak langsung respon. Tapi kita menyiapkan ikut perangkat-perangkat yang melengkapi surat edaran itu. Kami tidak mau mengeluarkan surat kemudian yang di lapangan bingung ini gimana nanti, gimana. Jadi insya Allah minggu depan itu sudah langsung lengkap surat edarannya, juknis tentang pos, prosedur operasional standar, kemudian juknis BIMTEK-nya untuk penyusunan soal mulai dari pusat sampai ke madrasah, kemudian juknis tentang konten penyusunan soal hotsnya. Sedangkan 3 draft yang Bapak Ibu susun untuk juknis penilaian hasil belajar untuk MI, MTSMA itu nanti akan kami masukkan 1 langkah lagi, tapi ke OKH-nya jalan, tapi 1 langkah lagi insya Allah nanti kita satukan dengan aktivitas yang lain. Hari Selasa besok insya Allah di Jogja kita mengumpulkan guru-guru dari setiap guru mata pelajaran PHI dan bahasa Arab untuk menyiapkan apa yang sudah ada di pos amanahnya, yaitu kisi-kisi yang sudah kita siapkan juga untuk diperiksa mulai dari tingkat MI, MTS dan baik untuk level yang tinggi maupun level yang rendah, karena di masa pandemi ini kita nggak bisa menggunakan kisi-kisi satu Pak Sofran. Kita kisi-kisinya harus untuk kondisi normal, kondisi minimal. Artinya apes sing menungso, kalau bahasa Malang, bahasa Jeparannya kan ada ya Pak Sofran ya, bahasa Tegalnya apes sing menungso. Begitu betul. Sok tahu Tegal. Saya tuh tahu Tegal cuma tahu Balibunya Pak. Sate Balibu. Nah, apes-apesnya manusia, minimal anak lulusan MI itu akidah akhlaknya bagaimana? Quran hadisnya bagaimana? Itu yang nanti dilahirkan di dalam ujian madrasah sebagai persyaratan
kelulusan. Sehingga untuk yang plafon tinggi, normal, yang IT lengkap segala macam ada, untuk yang minimal ada. Dengan demikian, teman-teman kita di madrasah semuanya tidak bingung. Semua keadaan bisa kita layani. Inilah memang amanah kewajiban yang harus kita lakukan. Bisa merangkul semua lapisan stakeholders kita dengan segala macam kondisi. Terkait dengan itu semua, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini yang telah membantu menyusun beberapa regulasi tadi. 6 regulasi yang kita hasilkan hari ini. Moga-moga berkah, moga-moga bermanfaat dan berguna untuk kebaikan teman-teman guru di madrasah, terutama juga siswa untuk masa depannya. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kaitan 3 hari ini ada beberapa yang kurang memuaskan. Yang jelas banyak yang tidak memuaskan. Tetapi saya yakin bisa terasa memuaskan karena Bapak Ibu punya kemampuan besar untuk memaklumi yang itu. Karena yang saya undang itu yang sudah sering saya identifikasi ini gampang sabarnya. Oh Pak Mun itu gampang, saya injek tetap maklum. Yang saya pilih begitu-begitu. Oh Pak Sam itu dulu pondoknya di Dadikas itu diajari Gus Yahya, aku sabar sekali. Saya undang, ya gitu-gitu saja. Panduannya gitu. Oleh karena itu, walaupun Bapak Ibu maklumnya besar, saya tetap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga silaturahim kita terus berlanjut. Amin. Untuk keperluan yang lain. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai kewajiban saya akan melanjutkan yang kemarin di pembukaan untuk kita semua. Kemarin kita sudah berbicara tentang masalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk pendidikan abad 21 dengan karakter ciri khas yaitu dunia digital di masa datang. Yang kemarin indikatornya sudah kita identifikasi ada 3 hal yang akan besar, yaitu IoT, kemudian artificial intelligence dan big data. Dan itu basic utamanya adalah membangun kultur budaya digital. Jadi digital itu bukan hanya sekedar kelengkapan infrastruktur, itu gampang, ada uang jalan, bukan sekedar teknis bagaimana ngajar, tapi yang berat adalah membangun budaya digital di semua lini yang dibangun mulai dari pola-pola pikir di setiap sesi yang ada kaitannya dengan anak-anak kita, belajar di kelas, keseharian, kebiasaan dan sebagainya. Dalam kaitan ini, saya pada hari ini ingin melanjutkan Bapak Ibu, sebagaimana di dalam filosofi pendidikan itu sudah digariskan itu, bahwa fungsi pendidikan itu pada intinya adalah welfare. Jadi intinya pendidikan itu memunculkan kesejahteraan manusia. Jadi pendidikan itu ada di dunia untuk menghasilkan kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan? Kesejahteraan itu yaitu kondisi survive-nya manusia, nyamannya manusia saat dia bisa menyikapi kehidupannya. Jadi sejahtera itu bukan cukup uangnya, bukan cukup itu pernik-pernik kecil-kecil. Tapi yang disebut sejahtera itu saat dia bisa menyikapi kehidupan sekitarnya dengan nyaman, tanpa beban. Kalau bahasa politisnya, dia bisa menguasai kehidupan, bukan dikuasai kehidupan. Kalau dikuasai kehidupan itu dia akan tersiksa. Itulah yang ada hubungannya dengan Khalifatul fil ard. Kita itu ditugaskan menjadi wakil Allah untuk mengurusi dunia, menguasai dunia ini, menguasai dalam kategori untuk mengelola dan sebagainya. Kita bukan bingung, tapi kita yang sudah bisa mengendalikan dunia ini. Dalam kaitan sasaran ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa pendidikan itu untuk welfare itu untuk kesejahteraan, maka di dalam pendidikan pembelajaran, mengapa tren saat ini kita ditekankan untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak? Karena di dalam kehidupan itu sebenarnya praktis sekali yang dibutuhkan oleh manusia. Dia belajar apapun, ujungnya nanti ke sana.
Apa itu? Yang pertama, bagaimana dia mampu memahami kondisi sekitarnya dengan benar. Orang tidak akan bisa mengambil langkah, orang tidak akan bisa mengambil solusi kalau dia tidak mampu memahami, menyerap apa yang ada di sekitarnya. Nah, kondisi kehidupan sekitarnya itu kalau dalam ilmu wacana itu disebut dengan diskurs. Diskurs itu wacana, itu Mbak Linda ya. Nah, karena itu kalau di dalam kajian ilmu sosial itu ada namanya kemampuan berwacana. Nah, bahasa aslinya diskurs itu. Orang yang sukses itu awalnya harus mampu bisa memahami, menangkap apa yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian kemampuan itu mulai dari menangkap, memahami, menganalisis, mengevaluasi sampai dengan yang kemarin kreasi. Itu baru tahapan untuk memahami. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan yang diperlukan setelah dia memahami, kemampuan yang kedua adalah sebelum dia menentukan langkah, dia bisa menggunakan dasar-dasar yang ada dalam kehidupan yang sudah dipahami tadi untuk dipilah-pilah mana yang data, mana yang bukti, kemudian mana yang bisa dipakai sebagai argumentasi. Yang pertama tadi itu membuahkan sebuah kompetensi yang kita sebut dengan literasi membaca. Ya, dari sini Bapak Ibu, saya ingin mempengaruhi Bapak Ibu dan memberi penjelasan bahwa literasi membaca itu bukan pekerjaan guru bahasa, bukan pelajaran bahasa, tapi yang disebut membaca tadi itu seperti ikro, membaca dalam arti yang luas, membaca kehidupan. Nah, itu kompetensinya disebut kompetensi membaca. Karena itu untuk kemampuan membaca ini bukan hanya pekerjaan guru bahasa Indonesia, tapi pekerjaan semua guru. Dalam setiap disiplin ilmu itu dituntut bagaimana anak-anaknya, siswa-siswanya itu bisa membaca fenomena yang ada kaitannya dengan mata pelajaran yang dipelajari. Guru fisika mengajari anak-anak bisa memahami, membaca kehidupan yang ada hubungannya dengan fisika. Begitu juga kimia, matematika dan sebagainya. Itu yang kita sebut dengan kompetensi literasi membaca. Kemudian dari kemampuan membaca tadi, dia harus, yang kedua yang dibutuhkan adalah mampu menggunakan data, bukti untuk argumentasi pada saat dia akan melakukan sebuah langkah. Itu yang disebut dengan literasi sains. Jadi literasi sains itu bukan hubungannya dengan IPA, tidak. Tapi literasi sains itu bagaimana memunculkan, memilih data, menggunakan data, bukti-bukti untuk sebuah argumentasi. Itu literasi sains. Nah, setelah dia punya bukti-bukti dan sebagainya untuk berargumentasi, kompetensi yang ketiga yang diperlukan yaitu bisa memperhitungkan variabel ini ketemu variabel ini, kira-kira dampaknya bagaimana ke depan. Nah, memperhitungkan semuanya itu baik yang teratur maupun yang tidak teratur, itulah yang disebut dengan kemampuan atau kompetensi literasi numerasi. Jadi numerasi itu bukan pekerjaan matematika, tapi semua mata pelajaran dalam kaitan dengan memperhitungkan data, bukti untuk mendukung argumentasinya dalam rangka untuk menemukan solusi. Nah, khusus untuk Kementerian Agama kita tambah kemampuan yang dibutuhkan karena anak-anak ini dibekali dengan kompetensi tafakufidin, maka bagaimana tafakufidin itu bisa berguna untuk kehidupan sosial budayanya secara baik, sehingga betul-betul anak-anak itu di masa depannya bisa menjadi rahmatan lil alamin. Karena itulah maka dibutuhkan kompetensi yang keempat yang disebut dengan literasi sosial budaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata dalam menghadapi kehidupan manusia itu minimal ada 4 kompetensi ini manusia sudah bisa menemukan solusi. Setiap
langkah kehidupannya. Nah, terkait dengan itulah maka pembelajaran di setiap kelas, di setiap jenjang, di setiap madrasah itu harus bisa membekali ini melalui mata pelajaran semua. Tidak seperti yang selama ini terjadi, kita pure hanya belajar tentang kontennya tanpa dihubungkan dengan kemampuan dalam kehidupannya kan. Nah, sekarang kita harus mampu bagaimana pembelajaran mata pelajaran tadi itu dikaitkan dengan kemampuan dia hidup. Nah, oleh karena itu maka di setiap mata pelajaran tadi 4 kompetensi itu wajib untuk dimasukkan. Nah, ini dalam kaitannya dengan pendidikan, fungsi utamanya adalah menyejahterakan atau welfare tadi. Supaya dia bisa welfare, salah satunya yang dibutuhkan untuk hidup itu bisa dibentuk di proses belajar. Sehingga proses belajar itu harus mampu meningkatkan kompetensi literasinya, kemampuan literasi numerasinya, literasi sainsnya, dan literasi sosial budayanya. Itu logika dasarnya, sehingga di setiap proses belajar guru-guru sekarang harus mampu mewujudkan itu, yang nanti hasilnya diharapkan anak-anak kita menjadi kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif di dalam kehidupan seluruhnya. Nah, di dalam rangka mewujudkan itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian kita seperti kemarin saat Abu Nawas ditanya mana pusatnya bumi, kita susah diukur rebutan. Orang Inggris ngaku pusatnya bumi, orang Mekah ngaku pusatnya bumi. Sajane pusatnya bumi sebenarnya di mana? Abu Nawas gak kehilangan langkah, serbanya dia lempar. Ya, karena yang dimiliki oleh Abu Nawas kan serban. Saat jatuh dia bilang inilah pusatnya bumi. Sehingga kalau mau melangkah segala macam ya dari pusat ini kita ukur. Saat ditanya beneran, kok tahu itu pusatnya bumi? Apa alasannya? Dia bilang kalau memang mau tanya alasan segala macam itu sendiri kan. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, dalam rangka untuk membekali tadi kita bertanya, dari mana kita memulainya untuk membekali semuanya. Nah, supaya kita tidak hanya banyak diskusi, hanya bertanya dari mana yang kemudian debatable, maka satu-satunya jalan kita harus berani. Langkah berani yang sekarang kita lakukan, maka pembekalan itu semuanya mari kita mulai dari diagnostik. Nah, diagnostik itu bisa diperoleh melalui apa? Assessment. Itulah Bapak Ibu riwayatnya mengapa ada yang namanya assessment kompetensi siswa. Dikdikbud namanya assessment kompetensi minimal, di Kemenak disebut asesmen kompetensi siswa Indonesia. Dua-duanya ini sama, lahir dari satu perut, dari satu konsep. Tidak lain, asesmen itu adalah menghasilkan data-data diagnostik terkait dengan kondisi anak sebelum dia akan kita berikan treatment atau perlakuan. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sering saya sampaikan, guru-guru dalam rangka menyikapi AKM atau aksi jangan ribut terkait dengan persiapan melatih anak-anaknya bimbingan belajar untuk asesmen, bukan begitu. Karena asesmen kok mau dipakai latihan, enggak. Kalau kita meributkan aksi asesmen boleh, tapi yang kita ributkan bukan menyiapkan latihan asesmen, tapi yang kita siapkan adalah tadi bagaimana menyiapkan budaya belajarnya, supaya anak-anak nanti kalau budaya belajarnya benar dengan tadi 4 kompetensinya bisa kita ajar, kemudian menghasilkan 4 kompetensi mulai dari kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, maka otomatis saat di assessment itu nanti akan bagus. Nah, sedangkan sekarang assessment yang kita mulai ini Bapak Ibu
itu sebenarnya adalah start awal. Karena itu nanti kami mohon dukungan dari semua pihak bahwa bisa menyadarkan semua pihak bahwa asesmen ini penting. Karena itu asesmen ini jangan sampai, kalau bahasa saya cari istilah lain nggak susah ya, jangan dimanipulasi. Tapi manipulasi itu maksudnya begini, jangan asesmen ini kemudian diusahakan sedemikian rupa supaya kelihatan bagus gitu. Itu justru malah membuat tidak objektifnya, butanya kita untuk memberi perlakuan yang tepat. Seperti misalnya Pak Zainuri mau saya jadikan calon bintang film, otomatis kan ditanya dulu peran yang mau diberikan apa, peran antagonis atau mungkin peran protagonis kan gitu ya. Sebagai siapa? Sebagai Aldebaran misalnya. Bener pasti tahu. Rugi 2 hari ada di sini nggak nonton Ikatan Cinta. Gitu bener ya. Karena kalau saya nggak ikut Bu, karena di rumah itu selain Dedes sudah Andin ada di rumah gitu. Nah, pada saat mau jadi Aldebaran kan tidak karakteristiknya diidentifikasinya, orangnya nanti tampan karena dia akan kaya, dia pimpinan perusahaan sebagainya. Nah, cari calon aktornya. Nah, tiba-tiba Pak Zainuddin itu karena kepinginnya jadi aktor itu tiba-tiba beli FIFA, beli pon, beli apa langsung direhab. Saat difoto kayak Aldebaran yang ini. Saat sudah dipanggil disuruh akting, dilawas surat datanya kaget. Wah, kok begini? Gemuk segala macam, nah kan gitu. Nah, ini kalau asesmen itu kita sikapi salah. Padahal Pak Zainuddin apa bisa jadi aktor Aldebaran? Bisa. Supaya tidak mengagetkan orang, tinggal dipakai caranya gimana? Gak usah dibedaki dulu. Supaya langsing ya 3 bulan 4 bulan sebelumnya diet kan gitu. Supaya kulitnya bersih, makanannya ditata, olahraganya teratur sehingga siklus metabolismenya jalan. Semua dilakukan dengan sehat. Gak usah dibedaki, difoto sudah langsung Aldebaran. Nah, saat mau disuruh main, Aldebaran itu kan bisa gitu. Nah, contoh sederhananya kayak begini. Sehingga asesmen yang sekarang kita selenggarakan di Kementerian Agama maupun Kemdikbud ini tujuannya adalah start awal. Kita akan melihat kondisi anak-anak kita supaya kita tahu anak kita mau kita perbaiki dari mana. Nah, hanya Kemendikbud itu menggunakan AKM itu untuk memotret makro dari lembaganya, dari wilayahnya. Sementara yang mikro itu diserahkan masing-masing untuk menyelenggarakannya. Kementerian Agama merasa kasihan kalau begitu. Kita ini punya 95% swasta yang kondisinya gurunya apa adanya. Karena itu kita ambil satu porsi jenis AKM itu, kita ambil yang mikro. Itu yang kita beri nama aksi. Yang nanti akan memotret secara mikro data siswa per siswa sehingga nanti bisa menjadi masukan guru memperbaikinya dari waktu ke waktu, siswa per siswa, kelas per kelas. Ini yang sebenarnya penting nanti kita lakukan itu bagaimana tindak lanjut hasil asesmen. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu saya sampaikan supaya kita nanti bisa mendukung bersama-sama program aksi maupun AKM itu dengan benar. Ibu bapak yang saya hormati, asesmen dalam bentuk aksi maupun AKM ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu apabila kita bisa menerapkan dengan bagus, tindak lanjutnya tepat, maka yang menjadi cita-cita kita semua insya Allah akan terkabul. Apa itu? Kompetensi anak-anak kita pasti akan naik. Kalau kompetensi anak-anak kita naik, kesiapan dia untuk menghadapi masa depan dimungkinkan relatif lebih baik. Nah, kalau sudah demikian, maka bapak-bapak insya Allah tujuan pendidikan tadi welfare itu akan relatif sudah bisa kita antarkan. Nah, titiknya dari penjelasan saya di pembukaan maupun di akhir,
kita memang perlu kepedulian, perlu komitmen yang kuat untuk bisa mengawal langkah demi langkah ini dengan baik. Yang terutama adalah membangun budaya belajar pada setiap sesi pembelajaran yang ada di madrasah melalui ujung tombak kita masing-masing adalah guru. Nah, sehingga rahasianya sekarang Bapak Ibu adalah menyiapkan tenaga guru yang bisa memahami kompetensi literasi yang 4 tadi dan sekaligus bisa melatihkan kepada anak-anak untuk bisa punya kebiasaan yang positif itu. Apa instrumen pertama yang harus kita budayakan di setiap madrasah? Yaitu membangun budaya membaca. Jadi budaya membaca itu rahasia pertama. Setelah budaya membaca, baru budaya di dalam setiap sesi pembelajaran. Nah itu nanti pembahasannya akan lebih detail, lebih teknis di forum-forum yang akan datang. Saya sengaja tidak memberikan semuanya supaya nanti Bapak Ibu di kesempatan lain kalau saya undang mau datang lagi. Jadi ada serinya, seri penutup pembukaan, seri penutupan, nanti seri kegiatan berikutnya. Saya begini ini Bapak Ibu tidak ujuk-ujuk langsung bisa mengirit satu-satu gini untuk merangsang Bapak Ibu. Ini saya diajari Pak Sofar itu cara memberikannya sedikit-sedikit Pak. Nah, biar teman-teman itu terangsang. Itu Pak Sofar orangnya. Berdiri Pak Sofar. Nah, ini tim kami Pak di dalam rangka gini-gini. Orangnya gak nyebadani Pak Sofar itu. Tapi memang ya gak nyebadani beneran. Nah, moga-moga saja saya mohon doanya Ibu Bapak semua apa yang kita lakukan bisa secara tahap demi tahap bisa berjalan dengan baik. Mari kita memohon kepada Allah, satu, Allah memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkontribusi untuk kebaikan di dunia ini. Dua, Allah meridhoi langkah-langkah kita sehingga segala kemudahan, kebenaran itu diberikan pada kita. Ketiga, moga-moga Allah memberikan atmosfer terbaik untuk kehidupan kita semua sehingga tidak akan ada yang merusak. Yang keempat, moga-moga Allah meridhoi dengan jalan mudah diamalkan oleh anak-anak kita sampai di akhir masanya masing-masing pada keturunannya sampai akhir zaman. Untuk itu semua doa-doa kita mari kita mohonkan kepada Allah dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan Al-Fatihahnya. Dengan wasilah bacaan Al-Fatihah ini Bapak semua, secara resmi kegiatan kita 3 hari ditutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu namanya kejam Pak Didi. Loh kok miring-miring gitu. Terima kasih. Sudah menonton.
menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.